Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu terang, Allah itu jelas. Sekarang Bapak Ibu diam saja. Jangan dibilang Allah itu wujud. Jangan disebut Allah itu nyata, terang dan jelas. Diam saja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diam, apakah Allah itu tidak wujud? Apakah Allah itu tidak nyata? Apakah Allah tidak jelas? Apakah Allah tidak terang? Tetap wujud, terang, nyata dan jelas walaupun Bapak Ibu diam. Tapi kenapa Bapak Ibu sampaikan? Kenapa Ustaz terangkan bahwa Allah itu nyata, wujud dan terang? Kata-kata ini hanyalah untuk menjelaskan tentang keadaan dirinya yang sebenarnya, supaya orang paham siapa Allah itu. Cobalah kalau Ustaz sudah paham, Bapak Ibu belum paham, diam saja Ustaz sampaikan. Bisakah Bapak Ibu paham? Bisakah Bapak Ibu memahami apa yang Ustaz pahami? Tidak pernah bisa. Bapak Ibu baru bisa memahami apa yang Ustaz pahami setelah Ustaz menjelaskannya melalui kata-kata. Jadi kata-kata ini adalah alat untuk menjelaskan barang yang sudah nyata, untuk menjelaskan barang yang telah wujud, untuk menjelaskan barang yang telah zahir. Kalau sudah sama-sama paham Bapak Ibu bahwa Allah itu wujud nyata dan terang, tak perlu disebut-sebut lagi kala lisanahu. Maksud tidak disebut lagi, maksud kelu lidah itu maksudnya diam di dalam paham, paham di dalam keheningan. Apa maksudnya diam di dalam paham, paham dalam keheningan? Maksudnya sadari sesadar-sadarnya bahwa segala yang ada, segala yang wujud itu tiada lain adalah Dia. Disitulah diam tuh. Makanya orang makrifat itu letak sempurnanya pada diam. Nah, lihat. Orang makrifat itu kesempurnaannya itu pada diam, bukan pada kata-kata. Kalau Bapak Ibu mengucapkan kata-kata Allah wujud, Allah zahir, dengan kata-kata ini Bapak Ibu mengatakan makrifat. Ketika Bapak Ibu diam, maka hilanglah makrifat Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu memahami makrifat itu melalui kata-kata. Sebenarnya orang makrifat itu makomnya itu adalah pada diam. La sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada suara, tidak ada huruf dan kata-kata, melainkan hanya Allah semata-mata. Itulah maksud Ustaz tadi. Jadi keluar kita dari sini sama-sama diam, jalan kita lagi. Tak perlu nyebut lagi, ditanya sama udah ngapa diam-diam? Udah makrifat nih dah. Tetap bicara ibu-ibu, tetap ngomong apa-apa. Walaupun bapak ibu, ibu-ibu bicara dan ngomong, tidak lagi dia terhijab. Karena dia paham dan sadar yang ngomong itu bukan dia, yang bicara itu bukan dia. Kalau yang ngomong dan bicara itu bukan dia, lalu siapa yang ngomong tuh? Yang ngomong tuh si kalam. Siapa si kalam? Si kalam itu aku. Siapa aku? Iya Tuhan, namanya Allah. Mana orangnya? Keha. Ini orangnya, ini wujudnya. Tapi tak boleh ngaku-ngaku Allah. Belajar ilmu tauhid, jangan ingin jadi Allah. Belajar ilmu tauhid, jangan ngaku-ngaku Allah. Belajar ilmu tauhid, ilmu makrifat untuk memahami dan mengenal Allah cuma yang ada, diri kita tidak ada sejak mula jadi. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sejak mula jadinya? Hah? Halo? Halo? Kapan Bapak Ibu tidak pernah ada sejak mula jadinya? Pasti tak dapat jawab tuh. Iya, kapan diri ibu tidak pernah ada sejak mula jadinya? Alhamdulillah, sejak Allah itu wujudlah diri Bapak Ibu tak pernah ada. Ngerti itu? Ustaz bilang nih suara dia ada serak-serak becek nih dah.
Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sejak mula jadinya? Jawabannya, diri kita tidak pernah ada sejak mula jadinya pada saat Allah itu wujud. Kan Allah cuma yang wujud nih ha. Mana ada diri kita di situ? Karena dia cuma yang ada. Dia yang melihat dirinya dengan dirinya. Tidak ada diri siapa-siapa situ. Itulah kesempurnaannya. Kalau sudah sempurna Bapak Ibu, situlah nyamannya kita itu dalam melaksanakan ubudiyat, aktivitas ibadah kita. Ya, tidak dibayang-bayangkan Allah di aras, awak di bumi. Ya kan? Nah, kalau udah nyaman, udah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, maka ketika kita sudah berdiri tegak betul, nah ini berdiri tegak betul, ini berdiri syariat nih, tegak betul itu hakikat bahwa yang berdiri tegak betul itu tiada lain hanyalah Dia. Ini yang dimaksudkan Allah, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad yang berdiri, yang ruku, i'tidal, sujud dan duduk di dalam solat tuh ana rabbaka usolli. Akulah sebenarnya yang berdiri tegak betul, yang ruku, sujud, i'tidal itu di dalam solat. Ana rabbaka usolli. Ini yang tegak betul hakikatnya. Tidak diri Bapak Ibu. Ketika telah berdiri tegak betul, angkatlah tangan ini, Allahu Akbar. Ketika telah Allahu Akbar, siapa yang menyebut Allahu Akbar tuh? Siapa yang mengatakan Allahu Akbar tuh? Dia tuh. Pada saat itu pandangan wajah ke tempat sujud. Jangan memandang ke atas ke situ, silentkan HP. Saya baca tuh silentkan HP. Pandang wajah ke tempat sujud. Hadap wajah ke tempat sujud, hadap dada ke kiblat, hadap hati kepada Allah. Paham kan? Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengawasi apa yang dibaca oleh mulut, apa yang didengar oleh telinga, yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbir sampai salam. Sedangkan perasaan Bapak Ibu menikmati. Wah. Siapa yang menikmati? Allah yang menikmati dirinya sendiri dengan kelakuannya sendiri, dengan perbuatannya sendiri. Karena tak ada siapa-siapa di situ, yang ada hanya Aku. Wa ani'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang memuji akan diriku sendiri. Inilah jalan yang benar itu. Sekarang kalau Allah yang memuji dirinya sendiri, Allah yang memandang dirinya sendiri, untuk apa Allah memandang dirinya sendiri? Untuk apa Allah memuji diri sendiri? Kan dia cuma yang ada. Kata-kata itu Allah memuji dirinya, Allah memandang dirinya. Kata-kata itu untuk menjelaskan kepada umat dan jamaah bahwa diri umat ini tak pernah ada, yang ada hanya Allah. Kalau dah sampai pahamnya, Dia cuma yang berdiri, Dia cuma yang ruku, sujud dan duduk, Dia cuma yang berkalam, Dia cuma yang memuji. Kala lisana, tak ada bahasa memuji-muji itu lagi. Tak ada kalimat menyembah itu lagi. Karena paham kita, yang menyembah Dia, memuji Dia, yang berkata Dia, tak perlu disampaikan lagi. Bapak Ibu ini punya nama, anggaplah namanya, minta maaf Ustaz, namanya Wati. Orang dah tahu dah si kampung ni, si masjid ni, nama ibu-ibu Wati. Perlu ke ibu-ibu menyampaikan Wati. Perlu lagi? Enggak. Kalau disampaikan juga Wati-Wati itu, apa kata orang tu? Sewai. Nikmati aja lah aktivitas ini sehari-hari. Kok capek boleh mulur kaki, kok kan tua bawa lalok, tapi jangan lalok risiko, kami talkinkan mereka.
Kok lapar makan, kok awi minum, kok sakit baru sudah mengaji pulangnya wakleh. Kita capek istirahat aja lah lagi. Kalau kita ini kantuk tidur aja lah lagi. Kalau haus minum aja lah kita. Kalau lapar tinggal makan. Kalau sakit berobat aja kita tuh. Itu yang Ustadz maksud. Apabila wujud alam, wujud sesuatu telah diliputi oleh wujud Allah, maka yang hilang itu adalah wujud alam dan wujud sesuatu, dan yang nyata itu adalah wujud Allah. Apa sebabnya hilang wujud alam dan hilang wujud sesuatu, ibu-ibu? Wujud alam hilang, wujud sesuatu hilang, lenyap, karena wujud Allah telah meliputi wujud sekalian alam dan wujud segala sesuatu. Kalau wujud Allah telah meliputi wujud alam dan wujud segala sesuatu, maka teranglah seterang-terangnya wujud Allah terlihat pada segala sisi, pada segala sudut, pada segala ruang dan waktu. Ada ruang dan waktu yang tidak ada Allah. Tidak ada tempat kiri kanan atas bawah luar dan dalam yang tidak ada Allah, karena dialah tuh awalnya Allah, akhirnya Allah, di tengah-tengahnya Allah, zahirnya Allah, batinnya Allah. Karena Allah itu yang awal, Allah itu yang akhir, Allah itu yang zahir, Allah itu yang batin. Tidak ada ruang dan sisa sisi di situ yang tidak ada Allahnya, karena Dia telah meliputi sekalian alam dan memenuhi sekalian rongga alam.